Assalamualaikum, ketemu lagi di pelajaran bahasa Arab dasar untuk pemula belajar bahasa Arab dari nol. Dan kali ini kita akan masuki pelajaran kedua. Namun sebelum mulai masuk ke pelajaran kedua, mungkin alangkah baiknya kita sedikit mereview pelajaran satu kemarin. Jadi di pelajaran satu kita sudah membahas sedikit mengenai penyusun kalimat, yaitu kata, jenis-jenis kata, ada isim atau kata benda, lalu fiil, kata kerja, dan huruf. Dan di buku ini kita hanya membahas isim saja. 95% hanya membahas isim, lalu sedikit membahas huruf, dan fiil mungkin hanya 4 kata. Saya bisa bilang mungkin sekitar 4 kata fiil yang dibahas di buku jilid 1 ini. Isim kita sudah jelaskan kemarin, bisa berbentuk akhirannya itu bisa berbentuk dhammah atau fathah atau kasroh. Dhammatain yang diakhiri dengan un gitu ya. Lalu fathatain an, dan kasrotain in. Jadi un an in. Dhammatain, fathatain, dan kasroh. Biasanya disebut dengan, untuk yang dhammatain disebut dengan berakhiran dhammah disebut dengan marfu', kemudian yang berakhiran dengan fathah atau fathatain disebut dengan mansub, dan diakhiri dengan kasroh atau kasrotain disebut dengan majrur. Baik, sebelum kita mulai di pelajaran kedua, mungkin ada materi yang lain yang kemarin kita pernah bahas di pelajaran 1 adalah isim. Isim ini sekilas saja. Isim itu tandanya ada beberapa tanda isim, tapi ciri-ciri isim yang akan saya bahas cuma 2 saja. Yang pertama, isim itu selalu diakhiri dengan tanwin, baik dhammatain atau fathatain atau kasrotain gitu ya. Dan yang kedua, selalu diawali dengan alif lam. Contoh kemarin, waladun atau al-waladu, waladan atau al-walada, lalu waladin atau al-waladi. Itu adalah ciri-ciri isim. Jadi kalau ditemukan di Quran atau di hadis menemukan ada tanda-tanda itu, maka itu adalah tanda-tanda isim. Segitu dulu, nanti kita lanjut lagi dengan review berikut-berikutnya, dan kita mulai ke pelajaran kedua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kedua atau ad-darsus tsani, lebih baik alangkah baiknya kita ulang lagi al-kalimatul jadidah atau kosakata baru di dalam pelajaran yang pertama. Jadi ternyata kita tidak menyangka bahwa kita lumayan cukup ada sekitar 20-an lebih kosakata baru atau al-kalimatul jadidah. Itu ada himar, ada himarun, keledai, ada waladun, anak laki-laki, ada maktabun, meja, ada baitun, rumah, ada hisonun, kuda, ada talibun, pelajar laki-laki, ada sarirun, tempat tidur, masjidun, masjid, jamalun, unta, rojulun, laki-laki dewasa maksudnya, kursiun, kursi, babun, pintu, dikun, ayam jantan, tajirun, pedagang, najmun, bintang, kitabun, buku, mudarrisun, guru laki-laki, kalbun, anjing, komisun, kemeja, kolamun, pulpen, mindilun, sapu tangan, kitun, kucing, tobibun, dokter laki-laki, kitun juga kucing laki-laki ya, miftahun, kunci. Dan sebelum masuk ke pelajaran 2, juga saya ingin memperkenalkan yang namanya ismul isyarah. Ismul isyarah atau isim isyarah. Isim isyarah itu artinya ini masih masuk ke kategori isim, yaitu kata tunjuk atau kata penunjuk. Yang di bab 1, di pelajaran 1 kita sudah membahas mengenai hadza. Yang saya buletin warna merah adalah hadza. Dan nanti
di pelajaran 2 ini, kita akan diperkenalkan dengan kata tunjuk atau isim isyarah yang lain, yaitu dzalika, yang artinya itu. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, hadza ini adalah ismul isyarah mudzakkar lil qarib gitu ya. Isim isyarah untuk laki-laki dan untuk jarak yang dekat. Sedangkan dzalika adalah ismul isyarah mudzakkar lil ba'id, yaitu isim isyarah untuk laki-laki dan untuk jarak yang jauh. Yang usah banyak-banyak dulu, kita cukup di dua dulu, hadza dan dzalika yang perlu kita ketahui dan kita kenali. Baik, kita mulai ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua dari buku Durusul Lughatul Arabiyah jilid pertama untuk pemula. Kata atau isim, kata benda yang diperkenalkan yang kedua adalah di sini yang dibahas sebagai topik adalah dzalika, artinya itu. Ya, langsung kita yang pertama lihat ma dzalika, apakah itu? Jawabannya dzalika najmun, itu adalah sebuah bintang. Berikutnya hadza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Jadi dikombinasikan ya, ada dzalika, sekarang ada hadza. Ada ini dan ada itu. Dzalika itu, hadza ini. Hadza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah sebuah rumah. Ingat, wa adalah huruf athof atau huruf sambung. Berikutnya yang baris ketiga, gambar ketiga, hadza hisonun wa dzalika himarun. Ini adalah seekor kuda dan itu adalah seekor keledai. Berikutnya, udah menggunakan isim istifham atau kata tanya a. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? Jawabannya la, dzalika kitun. Tidak atau bukan, itu adalah seekor kucing. Dan berikutnya, ma dzalika, apakah itu? Jawabannya dzalika sarirun. Itu adalah sebuah tempat tidur. Baik, kita lanjut. Di halaman terakhir, karena cuma 2 halaman untuk pelajaran kedua ini, yang paling atas mulai dikombinasikan dengan kata tanya atau isim istifham yang lain, yaitu man. Baik, kita mulai. Man hadza wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Jawabannya hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru laki-laki, wa dzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Berikutnya, ma dzalika, apakah ini? Jawabannya dzalika hajarun. Itu ma dzalika, apakah itu? Jawabannya dzalika hajarun. Itu adalah sebuah batu. Selanjutnya, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Maksudnya ya sewadah gula dan segelas susu gitu ya, karena ini bukan sebuah butiran gulanya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Baik, itu saja untuk yang pelajaran dzalika, itu isim dzalika, dan tamrin latihannya adalah di sini. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ada 4 soal. Yang pertama, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Jadi kita diminta untuk menuliskan harokat akhirnya saja. Kalau bisa semuanya terserah, boleh semuanya, tapi minimal harokat akhirnya yang kita tuliskan. Nomor 2, man dzalika, siapakah itu? Jawabannya dzalika imamun. Itu adalah seorang imam. Nomor 3, adzalika kitun, apakah itu seekor kucing? Jawabannya la, dzalika kalbun. Bukan atau tidak, itu adalah seekor anjing. Yang keempat, ma hadza, apakah ini?
Jawabannya hadza hajarun. Ini adalah sebuah batu. Di penutupnya ini ada disebut, ada di kotak ini namanya al-kalimatul jadidah. Artinya kalimat itu kan kata ya, artinya al-kalimatu beberapa kalimat. Beberapa kata al-jadidah yang baru atau kosakata baru atau kata-kata baru atau kosakata baru. Yang pertama, imamun, seorang imam, lalu hajarun, sebuah batu, lalu sukkarun, gula, dan terakhir labanun, susu. Baik, demikianlah akhir dari pelajaran kedua, dan kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, itu pelajaran ketiga.